Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fajri. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang berada di Prodi PGSD. Saya anak mahasiswa semester 6 mendapatkan tugas oleh dosen pembimbing saya, yaitu Pak Hari Naredi, untuk membuat video singkat mengenai kerusakan lingkungan hidup dengan judul video yaitu kerusakan lingkungan hidup di sekitar sungai. Lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Nah, dalam lingkungan hidup ini terbagi menjadi tiga komponen dasar. Yang pertama yaitu adalah udara, lalu yang kedua adalah tanah, dan yang ketiga yaitu air. Salah satu komponennya yang akan kita bahas yaitu air. Air yaitu suatu zat yang tersusun dari unsur kimia, hidrogen, dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar, memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Air sangatlah penting dalam kehidupan. Tanpa air, semua makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tanpa air, manusia bisa kehausan. Jika tubuh manusia kekurangan zat air, maka akan mengakibatkan kematian. Tanpa air, hewan juga akan kehausan dan pada akhirnya mati. Begitu pula tanah tanpa air. Komponen air yang paling dekat dengan lingkungan makhluk hidup, terutama manusia, yaitu sungai. Sungai, disebut juga sebagai kali atau bengawan, adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, mulai dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju danau atau lautan. Berikutnya adapun manfaat dari sumber air tersebut atau sungai, yaitu pertama sebagai sumber pembangkit listrik. Manfaat sungai yang pertama itu bagi kehidupan sehari-hari itu yaitu pemantik pembangkit listrik. Harus diketahui bahwa pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan sumber energi yang berasal dari aliran air atau sungai. Aliran sungai yang deras dimanfaatkan untuk memutar kincir angin, kincir air agar generator pembangkit listrik dapat aktif atau bergerak. Lalu yang kedua ada sumber air. Nah, sumber air yang dimaksud ini merupakan zat yang penting dan paling dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa air, keberlangsungan kehidupan akan berakhir. Salah satu sumber air yang melimpah dan baik bagi kehidupan berada di sungai. Maka dari itu, kita wajib menjaga kebersihan air sungai sebagai mata air bagi banyak makhluk hidup. Lalu yang ketiga sebagai sumber mencari nafkah. Sungai juga menjadi sumber nafkah bagi banyak orang. Hal ini karena sungai mempunyai banyak sumber daya alam yang melimpah. Misalkan bagi nelayan yang mencari ikan dan para penambang pasir. Akan tetapi, perlu adanya pengawasan menyeluruh agar sumber daya sungai tak ditambang dan diambil sembarangan atau berlebihan.
Lalu yang keempat ada fungsi mengalirkan air. Manfaat sungai yang lain ialah fungsi mengalirkan air dari hulu ke hilir. Air mempunyai sifat bergerak dari tempat tinggi ke rendah. Sifat ini membuat air sungai dari hulu, umumnya dari pegunungan, akan terus bergerak ke bawah sampai ke hilir, laut atau danau. Nah, air dari hulu dapat meluap dan mungkin terjadi banyak bencana alam jika terjadi gangguan di sepanjang aliran sungai. Lalu yang kelima ada manfaat sungai, yaitu menghalau bencana banjir. Nah, kondisi sungai yang baik akan menghalau banyak bencana seperti banjir. Sudah diulas di atas jika sungai adalah tempat mengalirkan air dari hilir ke hulu. Jika sungai tak terawat dengan baik dan malah rusak, dan derasnya air sungai dari hilir akan meluap ke daerah di bawahnya sebelum ke hulu, itulah yang dikenal oleh kita sebagai banjir. Maka kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian sungai supaya terhindari dari banyak bencana alam. Lalu berikutnya adalah contoh sungai yang sangat terkenal dan sangat panjang di Indonesia, yaitu Sungai Ciliwung. Ciliwung yaitu salah satu sungai terpenting di Tatar Pasundan, Pulau Jawa. Tepatnya di Pulau Jawa di Indonesia, terutama karena melalui wilayah ibu kota DKI Jakarta dan kerap menimbulkan banjir tahunan di wilayah hilirnya. Panjang aliran utama sungai ini adalah hampir 120 km dengan daerah tangkapan airnya seluas 387 km persegi. Sungai ini relatif lebar dan bagian hilirnya dulu dapat dilayari oleh perahu kecil pengangkut barang dagangan. Wilayah yang dilintasi Kali Ciliwung yaitu Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Provinsi DKI Jakarta. Ciliwung sendiri membentang dari hulu di Bogor meliputi kawasan Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Cisarua, lalu mengalir ke hilir di pantai utara Jakarta panjangnya 120 km dengan luas daerah hiliran sungai 387 km persegi. Sungai bersejarah ini pun dibagi menjadi 3 sub daerah aliran sungai. Ciliwung Hulu seluas 15.251 hektar di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Ciliwung Tengah seluas 16.706 hektar di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Ciliwung Hilir seluas 6.295 hektar di DKI Jakarta. Terlepas dari sejarah dan besarnya Sungai Ciliwung mulai mengalami penurunan dan kerusakannya sebagai fungsi dari sungai tersebut. Dapat dilihat di sini dalam buku Mutu Limbah Cair Domestik berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 112 tahun 2005. Sungai Ciliwung dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik dari kualitas airnya maupun dari debit air yang dapat ditampungnya. Adapun penyebab dari rusaknya atau menurunnya manfaat Sungai Ciliwung tersebut. Yang pertama yaitu membangun pemukiman di bantaran sungai. Banyak sekali masyarakat yang membangun pemukimannya tidak sesuai dengan protokol batas tempat tinggal, yaitu mereka membangun tempat tinggal berdekatan dengan badan sungai, sehingga badan sungai menjadi sempit dan tidak lagi dapat menampung bibit air dengan banyak, sehingga saat musim hujan air tidak dapat ditampung dan dapat meluber atau membanjiri sebagian dataran. Adapun yang kedua yaitu membuang limbah pabrik ke sungai. Seringkali pabrik-pabrik domestik maupun industri membuang sisa-sisa limbah mereka ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu sehingga dapat merusak ekosistem di sungai.
seperti membuat air sungai beracun dan juga dapat membunuh seluruh ekosistem yang ada di sungai tersebut. Lalu yang ketiga yaitu sampah rumah tangga. Akibat dari masyarakat yang tidak taat peraturan seperti membangun pemukiman di bantaran sungai tanpa mengikuti protokol batas tempat tinggal, dapat menyebabkan sungai tercemar limbah dari limbah rumah tangga seperti membuang deterjen bekas cucian ke sungai maupun membuang sampah sembarangan ke sungai yang dapat mengakibatkan aliran sungai terhambat. Yang terakhir yaitu endapan lumpur. Lumpur yang mengendap di dasar sungai akibat terbawa oleh aliran air hujan menuju sungai dapat membuat sungai tersebut menjadi dangkal dan tidak dapat menampung debit air dengan jumlah yang banyak. Adapun dampak dari rusaknya atau tidak berfungsinya sungai tersebut antara lain yang pertama rusaknya ekosistem karena air sungai yang mulai tercemar dan menjadi beracun akibat tercampurnya air sungai dengan limbah membuat beberapa makhluk hidup yang tinggal di sungai mati akibat dari air yang mulai beracun dari limbah-limbah tersebut, dan juga tanah yang berada di sekitar sungai mulai terkontaminasi akibat dari air sungai yang tercemar dan menghilangkan kesuburan dari tanah tersebut. Lalu yang kedua, menimbulkan penyakit. Dengan banyaknya sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan sungai tersumbat alirannya, menyebabkan tumpukan sampah menumpuk di sana dan dapat mengundang banyak lalat sehingga dapat menjadi sarang penyakit. Lalu yang ketiga adalah rawan bencana banjir. Karena aliran air sungai yang mulai terhambat oleh sampah dan badan sungai yang mulai tidak dapat menampung air, maka secara perlahan air akan meluap di sekitar bantaran sungai dan pada saat musim hujan, sungai tidak dapat menampung air, maka air tersebut akan membanjiri pemukiman warga sehingga dapat menyebabkan banjir. Selain dampak rusaknya sungai, adapun solusi atau cara kita untuk mencegah hal tersebut, yaitu dengan pertama pengerukan lumpur. Dengan melakukan pengerukan lumpur dari dasar sungai diharapkan dapat menambah tingkat kedalaman dari sungai tersebut. Lalu yang kedua yaitu mengelola limbah. Limbah yang dibuang oleh pabrik ke sungai harusnya sudah diolah agar tidak berbahaya untuk ekosistem yang ada di sungai dan jika memungkinkan limbah dari pabrik diusahakan tidak dibuang ke sungai secara sembarangan. Lalu yang ketiga, melarang membuang sampah di sungai. Dengan membiasakan diri untuk tidak membuang sampah ke sungai, diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungannya. Lalu yang keempat ada melaksanakan kerja bakti, yaitu melaksanakan kerja bakti membersihkan sungai dengan cara menyaring sampah yang ada di sungai maupun di sekitarnya dan juga tidak mencuci di sekitar sungai sehingga air sungai tidak tercemar oleh deterjen. Lalu kesimpulan yang dapat kita petik dari masalah lingkungan yang ada yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup terdiri dari air, tanah, dan juga udara. Lingkungan hidup mempengaruhi setiap makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang memiliki kelebihan berupa akal, haruslah menjaga dan merawat lingkungan hidup kita agar kita dapat hidup dengan aman dan nyaman, berdampingan dengan alam dan lingkungan tempat tinggal kita. Pemaparan video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.